Sekarang aku berada di rumah duka keluarga besarku. Nah, tepat banget nih aku berada di malam hari. Biasanya kalau di malam-malam hari, kalau kita berada di rumah duka yang meninggal di Bali, itu biasanya yang paling banyak yang ada di malam hari itu adalah para pria. Sedangkan untuk para wanitanya itu tidak terlalu banyak. Nah, ketika di malam hari, kita juga mendapatkan makanan dan minuman. Maka dari itu tidak terlalu banyak wanita ketika pada malam hari. Biasanya wanita itu melakukan kerjaan yang ada di dapur, seperti masak nasi, lauk, dan lain sebagainya. Dan untuk para prianya biasanya dia melakukan ukir-ukiran yang terlihat di dalam video ini. Nah, di dalam video ini namanya adalah boli. Oke teman-teman, karena kita lapar, kita makan dulu ya teman-teman. Selamat makan. Setelah aku selesai berkunjung di rumah duka yang pertama, selanjutnya itu aku berkunjung lagi di rumah duka yang kedua. Nah, situasinya hampir sama seperti rumah duka yang pertama. Jadi di daerahku itu ada dua rumah duka yang harus aku kunjungi. Waktu demi waktu pun berlalu dan akhirnya tibalah hari puncaknya. Nah, ketika aku sampai di dalam rumah duka yang pertama, di sini almarhum sedang dibersihkan oleh keluarganya. Di dalam upacara ini biasanya dipimpin oleh pemangku, dan pemangku itu biasanya menggunakan seragam berwarna putih-putih, dan juga ada orang yang melakukan kidung-kidungan. Kalau kita lihat di luar rumah duka, di sini banyak banget masyarakat yang sedang menunggu proses upacara ini. Untuk di rumah duka yang pertama ini namanya adalah Wayan Dasi, dan umur beliau adalah 68 tahun. Dan puncak acaranya itu pada tanggal 26 bulan 2 tahun 2024. Dan beliau ini meninggal pada tanggal 21 bulan 2 tahun 2024. Sedikit info buat teman-teman, jadi umat Hindu yang ada di Bali itu, jika ada orang meninggal itu tidak langsung dikubur, tapi kita itu harus mencari hari-hari tertentu atau hari baik untuk upacara ini. Biasanya hal ini ditanyakan oleh orang-orang tertentu seperti jero atau mangku. Jadi untuk masalah hari puncaknya itu tidak asal-asalan ya teman-teman, harus ditanyakan terlebih dahulu sebelum memulainya. Selanjutnya aku berkunjung di rumah duka yang kedua. Di sini aku ditemani oleh istriku. Untuk situasi rumah duka yang kedua, di sini situasinya hampir sama dengan situasi sebelumnya, yaitu banyak masyarakat yang sedang menunggu proses upacara yang ada di dalam rumah. Ketika aku masuk di dalam rumah duka, di sini almarhum sedang dibersihkan. Ketika di dalam proses pembersihan almarhum, di sini semua keluarganya itu memberikan doa-doa terbaik buat almarhum. Dan juga di dalam proses ini selalu dipimpin oleh pemangku. Dan biasanya umat Hindu yang ada di Bali itu membawa sesuatu hal ke dalam rumah duka, seperti beras, dupa, mie, dan lain sebagainya. Dan untuk keberangkatan almarhum dari rumah ke kuburan itu biasanya dimulai dari jam 10. Karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 10, akhirnya almarhum yang pertama itu berangkat terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat para wanitanya itu membantu membawa banten ke kuburan. Sedangkan untuk para prianya, mereka membantu membawa almarhum ke kuburan. Dan beginilah situasi di saat itu.
almarhum yang pertama menuju ke kuburan, dan selanjutnya itu menunggu almarhum yang kedua. Sedikit informasi buat teman-teman, untuk almarhum yang kedua ini adalah keluarga besar saya. Beliau bernama Ketut Suwardana, umurnya 64 tahun dan meninggal pada tanggal 20 Februari 2024. Almarhum yang kedua pun siap menuju ke kuburan. Nah, di sini untuk jalannya itu agak sedikit melewati yang namanya jalan gang. Jadi sebelum menuju jalan raya harus melewati yang namanya jalan gang terlebih dahulu. Dan akhirnya sampai juga di jalan raya. Nah, ketika sampai di jalan raya, di sini kita bisa mengangkat almarhumnya beramai-ramai. Untuk situasi di jalan raya agak sedikit macet ya teman-teman, soalnya kita menggunakan setengah bahu jalan. Akhirnya kita sampai di perempatan pasar desa Sangsit. Seperti biasa harus ada salah satu orang yang sembahyang di perempatan ini. Nah, tujuannya untuk diberi keselamatan dan kelancaran di dalam upacara ini. Sepertinya yang ngangkat almarhum ini tenaganya besar-besar sekali, atau mungkin mantan atlet lari kali ya. Soalnya mereka ini jalannya cepet banget bro. Dan ketika saya merekam di sini saya sedikit ngos-ngosan. Soalnya mereka ini cepet banget jalannya loh. Tapi bagusnya semakin cepat kita jalan, semakin cepat juga kita sampai di kuburan. Dan tibalah kita di depan pura dalam yang ada di Sangsit. Itu artinya kita semakin dekat dengan kuburannya. Dan akhirnya kita sampai di tempat kuburannya. Nah, sebelum kita menempatkan almarhum di tempatnya, kita harus mengelilingi 3 kali tempat pembakaran yang ada di kuburan. Nah, ketika saya melihat tempat pembakarannya, di sini ada 3 tempat yang akan diupacarakan. Untuk 2 almarhum saya sudah jelaskan di detik sebelumnya. Nah, untuk yang satunya ini saya mendapatkan informasi bahwa yang meninggal ini masih kecil sekali. Dan saya di sini turut berduka cita atas meninggalnya ketiga almarhum di hari ini. Dan beginilah persiapan tukang yang mengabukan almarhum. Nah, kalau dilihat di sini banyak banget ada gas-gas kecil yang digunakan, dan juga alatnya lumayan banyak sekali. Soalnya masing-masing tempat itu ada 2 gas yang ditaruh di depan dan di belakang. Nah, kalau kita ikut di dalam upacara Pitriyatnya ini, biasanya ketika kita sampai di kuburan itu biasanya kita dikasih makan lagi, atau mungkin dikasih minuman, dikasih teh atau kopi dan lain sebagainya. Nah, karena saya ditawari nasi oleh beliau, akhirnya saya mengambil 2 saja. Soalnya udah siang banget dan saya juga merasa lapar di saya, dan akhirnya kita memakan nasi di kuburan. Sekarang kita mau makan nasi dulu nih ya. Mumpung udah jam siang ini, makan siang, kita makan dulu ya. Mari makan. Untuk proses selanjutnya itu biasanya ketika selesai upacara di kuburan, selanjutnya itu menuju ke pantai. Ketika sampai di pantai, di sana melakukan upacara lagi. Nah, setelah di sana akan menuju lagi ke pura dalam. Nah, ketika sampai di pura dalam, menuju lagi nih ke Sanggah. Nah, habis itu selesai. Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga sedikit ada bayangan tentang budaya dan tradisi yang ada di Bali. Kalau kalian suka dengan tradisi dan budaya yang ada di Bali, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di upacara dan acara selanjutnya.